Ini juga sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ada Kombes Pol Julius Abbas. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Valen. Iya Pak, kami mendapatkan informasi bahwa Pondok Pesantren Al-Qazini ini belum punya izin mendirikan bangunan. Mengonfirmasi hal ini? Baik, Mbak Valen. Jadi dapat saya sampaikan, sejauh ini dapat saya laporkan, dapat informasikan dulu kepada pemirsa sekalian, bahwa proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan, dalam hal ini dari BPBD, dari Basarnas, kemudian ada dari relawan, dan khususnya dari kami dari pihak polisian maupun dari rekan-rekan TNI, bahu-membahu dengan seluruh stakeholder yang terkait. Ada juga ini hadir warga masyarakat sekitar yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi sejak tadi sore ketika sedang berlangsungnya sholat azhar, khususnya kurang lebih sekitar pukul 15.30, telah terjadi bangunan pondok pesantren yang mengalami ambruk atau roboh pada saat sedang dilakukan upaya pengecoran. Nah, terkait dengan proses daripada perizinan, apakah gedung ataupun bangunan yang sedang dibangun ini merupakan kemungkinan besar, karena saya berada kurang lebih berkisar 10 meter dari bangunan yang ambruk, maka dapat saya sampaikan kemungkinan besar bangunan yang ambruk ini adalah bangunan baru, beda dengan bangunan induknya. Nah, terkait dengan proses perizinan, tentu ini akan menjadi pendalaman dari pihak kami dalam upaya melakukan investigasi terkait dengan penyebab dari rubuhnya atau ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Pak. Oke, Pak Julius, tadi Anda juga menyampaikan bahwa hingga saat ini kepolisian juga berupaya untuk melakukan proses investigasi. Saat ini apakah sudah ada saksi yang diperiksa untuk mendalami peristiwa ini? Baik, dapat saya sampaikan Mbak Valen bahwa sampai dengan saat ini seluruh petugas gabungan yang ada, termasuk juga petugas kami dari kepolisian, masih berupaya melakukan upaya-upaya evakuasi maupun penyelamatan terhadap korban. Karena kami menduga bahwa masih ada korban yang berada di reruntuhan. Sejauh ini dari data yang kami temukan ada sebanyak 79 korban yang sudah berhasil dievakuasi dan diselamatkan serta dirawat di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siti Hajar sebanyak 45 korban dan Rumah RSUD Sidoarjo sebanyak 34. Nah, kemudian data kami juga berkembang malam ini berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, pukul 20.30 sudah ada tambahan 4 korban lagi yang berhasil diselamatkan oleh tim evakuasi atau personil gabungan. Dalam hal ini dirawat di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Demikian, Pak Valen. Oke, Pak, jadi kami konfirmasi terkait dengan peristiwa ini, total ada berapa korban yang luka, dilarikan kemana, dan adakah yang meninggal dunia, Pak? Kepastian data kami konfirmasi ke Bapak. Dari mana, Mbak Valen? Kami ingin mengonfirmasi kepastian dari data korban yang saat ini sudah berhasil dihimpun polisi. Seperti apa, Pak? Berapa orang korban luka, dirawat di mana, dan adakah korban yang meninggal? Kecil sekali ya, hampir tidak kedengaran. Bapak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Oke, baik. Kedengaran, Mbak? Iya. Gimana, Mbak? Nah, kami mengonfirmasi kembali, jadi hingga saat ini pukul 9 malam lebih 30 menit sudah ada berapa korban yang ditemukan dan dilarikan ke rumah sakit mana saja, termasuk juga bagaimana, benarkah ada korban yang meninggal dunia 1 orang? Baik, jadi dapat saya jelaskan kembali, Mbak. Sejauh ini data kami awal sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam tadi, ada sebanyak 79 korban. Ya, di mana 79 korban ini dirawat di RSUD Sidoarjo sebanyak 34 korban dan 45
korban dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, untuk korban yang di Rumah Sakit Siti Hajar ini ada 1 korban yang meninggal dunia. Jadi 44-nya dalam kondisi luka. Artinya mengalami luka, baik luka berat, sedang maupun ringan. Kemudian data terbaru yang kami peroleh ada kurang lebih 4 korban lagi yang berhasil dievakuasi diselamatkan oleh personil gabungan, petugas gabungan yang ada, yang saat ini berada di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Jadi secara keseluruhan ada kurang lebih 83 korban. Oke. Terbaru ada 83 korban yang telah berhasil dievakuasi, di mana pada pukul 8:30 malam tadi ada penambahan 4 korban. Dari 83 ini termasuk yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Delta Surya. Begitu ya Pak ya? Baik, kami tentu masih menantikan seperti apa proses evakuasi yang saat ini dilakukan. Yang jelas saat ini fokus pada peristiwa ini adalah operasi penyelamatan dan juga evakuasi terhadap korban. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk penyelidikan lebih lanjut, investigasi terkait dengan kelayakan bangunan ataupun juga adakah dugaan daripada kelalaian, mengingat ini bangunan baru sedang dilakukan pembangunan, begitu ya. Tentu ini juga kami menantikan bagaimana penyelidikan dari polisi. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV malam hari ini. Kita kembali